Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bangsa Indonesia, negara besar seperti ini, bisa dijajah Belanda bahkan sampai 350 tahun. 350 tahun itu renjeh. Tidak waktu yang sebentar renjeh, waktu yang sangat lama. Untuk itu sebelum saya menjawab, mari saya ajak mempelajari zaman Rasulullah. Rasulullah memperjuangkan Islam selama kurang lebih 23 tahun. Sampai akhirnya mendapatkan dawuh al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Setelah mendapatkan dawuh itu, jarak kurang lebih berapa, hampir 3 bulan, Rasulullah kapundhut. Setelah Rasulullah kapundhut, kepemimpinan dipegang Abu Bakar. Pada saat Abu Bakar memimpin, terjadi dua permasalahan besar. Nomor satu, banyak orang yang murtad. Alhamdulillah Abu Bakar berhasil menyelesaikan dengan baik. Juga terjadi banyak orang yang mau tidak membayar zakat. Dalam masalah ini alhamdulillah Abu Bakar bisa menyelesaikan dengan baik, sehingga di dalam negeri tidak ada masalah. Karena di dalam negeri tidak ada masalah, alhamdulillah bisa mengembangkan Islam. Dan akhirnya kapundhut kepemimpinan diteruskan sahabat Umar. Sahabat Umar pada mulanya tidak menghadapi masalah yang berarti, bisa langsung memajukan Islam. Sampai akhirnya kapundhut terbunuh. Sahabat Abu Bakar dan Umar perlu diketahui kenapa kok memimpin. Lho elek-elek yo apa mertuane Kanjeng Nabi. Kepemimpinan diteruskan sahabat Utsman. Utsman memimpin di awal kepemimpinan menyelesaikan masalah tentang pembunuhan Umar. Alhamdulillah cepat terselesaikan, sehingga juga bisa mengembangkan Islam. Pada akhirnya kapundhut dengan cara dibunuh. Kepemimpinan diteruskan sahabat Ali. Di awal kepemimpinan sahabat Ali sulit menyelesaikan masalah tentang pembunuhan Umar, sehingga tidak terpikirkan untuk memajukan Islam, tapi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam negeri ini. Perlu kamu catat. Sehingga terjadi perang Jamal. Pada saat itu ada beberapa gubernur yang mau dicopot atau diganti oleh Ali. Keponakannya, sepupunya sahabat Ali yaitu Ibnu Abbas mengingatkan, untuk yang satu ini jangan kau ganti, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan itu secara kekeluargaan iparnya Rasulullah. Lah, sahabat Ali menantunya Rasulullah. Setelah mendapatkan peringatan dari sepupunya yaitu Ibnu Abbas, sahabat Ali tidak menghiraukan.
sampai Ibnu Abbas sudah mengingatkan kalau kamu mengganti Muawiyah bin Abi Sufyan menunjukkan kamu belum paham tentang politik. Dan akhirnya Muawiyah diganti tapi tidak mau. Akhirnya malah menyerang sahabat Ali dan terkenal dengan perang Siffin. Pada akhirnya sahabat Ali terbunuh. Kepemimpinan yang terkait sahabat Ali dipegang Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. Hasan bin Ali itu cucu Rasulullah yang dibanggakan Rasulullah. Cucuku ini dikelak kemudian akan menjadi seorang yang berjiwa besar, mendamaikan dua kelompok muslimin yang sedang bertikai. Ternyata bedekane Kanjeng Nabi betul. Pada saat abahnya terbunuh, beliau meneruskan kepemimpinan. Setelah meneruskan kepemimpinan otomatis memimpin perang Siffin. Diongan angen kalau sesama orang Islam berperang sendiri, lah kapan bisa memajukan Islam? Akhirnya dengan besar hati, dengan pertimbangan kemajuan Islam, Hasan bin Ali cucu Rasulullah menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah bin Abu Sufyan. Perlu kamu catat juga, Hasan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah, sehingga kalau dilihat sekilas yang menang Muawiyah bin Abu Sufyan, akan tetapi yang mendapatkan sanjungan dari Rasulullah Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah. Apa karena Hasan bin Ali digunggung Rasulullah karena cucunya? Tidak, tapi karena jiwa besarnya Hasan bin Ali rela berkorban menyerahkan jabatannya demi kemajuan Islam. Sekarang sebelum menjawab kenapa Indonesia bisa dijajah, mari kita telusuri sebelum munculnya Indonesia. Karena Indonesia ditetapkan secara resmi itu pada tanggal 17 Agustus 45 pada saat memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya istilah Indonesia belum ada satu pemerintah sah manapun yang menggunakan istilah Indonesia baik itu kerajaan Mojopahit, kerajaan Demak maupun kerajaan yang lain. Ada wacana Indonesia itu yang paling tua yang saya ketahui pada tahun 1847 Masehi, diteruskan 1850 Masehi, yang mencetuskan, yang membuat wacana majalah Singapura. Dan itu Ki Hajar Dewantara kecocokan Ki Hajar Dewantara dicetuskan pada tahun 1913 Masehi. Diperkuat lagi Koran Indonesia Merdeka pada tahun 1924. Kemudian diperkuat lagi pada tahun 1928 pada saat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tidak menggunakan istilah Nusantara, tapi menggunakan istilah Indonesia. Diperkuat lagi
pada saat tahun 1939 oleh Muhammad Tamrin. Semua itu belum resmi menurut pemahaman saya. Baru wacana karena yang mencetuskan belum sebuah pemerintahan, tidak sebuah pemerintahan yang sah. Lah pemerintahan yang sah yang mencetuskan Islam Indonesia itu yo pada saat proklamasi kemerdekaan 17.845. Itu saya sedikit meluruskan. Kemudian istilah Nusantara ditetapkan tahun 1336 Masehi. Bertepatan tahun 1258 Saka. Oleh Patih Gajah Mada di hadapan Raja Hayam Wuruk pada saat membacakan perjanjiannya yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Beliau mengistilahkan daerah kekuasaan Majapahit dengan istilah Nusantara. Jadi di wilayah kita belum ada, pada saat Belanda masuk belum ada istilah Indonesia, yang ada Nusantara. Tapi Belanda mengistilahkan tidak Indonesia, tidak Nusantara, mengistilahkan Hindia. Belanda itu, mohon maaf, menurut pemahaman saya demikian. Pada saat sebelum Belanda datang ke Nusantara yang pertama pada tahun 1596 Masehi. Sebelum itu kerajaan Majapahit yang semula besar, wilayahnya Nusantara tadi, berarti wilayah Indonesia sekarang bahkan masih ada beberapa daerah sekitarnya. Jadi pada saat itu Majapahit ketika ada Sumpah Palapa benar-benar luas, wilayahnya luas sekali dan merupakan suatu kerajaan yang besar, sehingga rasanya sulit apabila dijajah oleh bangsa lain. Akan tetapi setelah ada Sumpah Palapa pada tahun berikutnya, anggota keluarga kerajaan Majapahit sama rebutan tahta, rebutan jabatan. Akhirnya pada sibuk rebutan jabatan, karena sibuk rebutan jabatan, daerah kekuasaannya sama memisahkan diri satu per satu. Akhirnya Majapahit menjadi kerajaan yang kecil lagi. Bahkan setelah kecil, akhirnya diambil alih oleh puteranya yang bernama Raden Fatah, sehingga kerajaan Majapahit sudah tidak ada, kerajaan ganti beralih ke Bintoro Demak. Pada saat itu Raden Fatah alhamdulillah sudah mulai mengembangkan, mulai memajukan daerahnya, sekalipun belum bisa sebesar pada saat Gajah Mada, belum, masih kecil, masih di Nusantara masih terdiri dari beberapa kerajaan. Kemudian pada tahun 1596 Masehi, Belanda datang yang pertama, dan alhamdulillah bisa diusir oleh Sultan Banten. Setelah diusir sampai ke negaranya, tidak kapok, ora wedi, tapi justru malah nyusun strategi. Nyusun strategi diantaranya datang kembali dengan alasan berdagang. Yang kedua, setelah dagang berhasil,
harus bisa menguasai ekonomi Indonesia. Berarti dengan cara monopoli. Pada saat monopoli ini sudah mulai merangkul jawara-jawara Nusantara yang bisa dibeli dengan harta dan tidak memikirkan bangsa. Yang teori yang ketiga mengadu domba. Jadi kerajaan yang ada di Nusantara sudah menjadi kecil-kecil, malah menghadapi teori politiknya Belanda yang terkenal dengan istilah divide et impera, politik adu domba. Lu wis ngerti yang mengadu domba Belanda. Lu ndelalah kok ya wis negarane kecil gelem diadu domba. Sisane sebate yang Demak bisa ngantek pindah ke Pajang. Pajang ketika Sultan Agung sudah berusaha mengusir penjajah. Justru karena kesiapan penjajah termasuk peralatan, termasuk merangkul jawara-jawara yang mata duiten, tidak memikirkan bangsanya, akhirnya dengan mudah mengadu domba. Setelah mengadu domba, mudah dengan mudah bisa menguasai bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Lah nggih ngono. Lho Mbah, Belanda iso nguasai kok alhamdulillah. Bagaimana Mbah? Untuk yang satu ini saya terangkan nanti nanti. Kejadian seperti ini masuk akal apa ora? Tadi saya jelaskan sejarah Khulafaur Rasyidin. Ketika Abu Bakar menghadapi dua masalah, belum bisa memajukan Islam. Setelah permasalahan dalam negeri sudah terselesaikan, baru bisa memajukan. Umar tidak ada masalah dalam negeri, langsung bisa memajukan. Utsman pada awalnya karena sibuk menyelesaikan pembunuhan Umar, belum bisa, akan tetapi karena cepat selesai akhirnya bisa memajukan. Pada saat Ali justru permasalahan meruncing sampai ada dua perang saudara, Jamal sama dan Siffin. Ngono ya. Lah itu terjadi ketika Majapahit dalam negeri terdapat perang saudara. Mana mungkin bisa memajukan Majapahit? Ya tentu tidak bisa. Malah negaranya menjadi pecah belahan, hancur. Itu perlu digarisbawahi, perlu kamu ingat kapan ono negara kok dalam negerinya tidak aman. Dalam negerinya ada perang saudara. Tidak mungkin seperti yang terjadi di Arab saat ini. Negara mana itu, Yaman atau Syria itu, ada perang saudara, kok mau diadu domba, pasti hancur. Kelihatannya ada negara lain yang membantu, padahal yang membantu tidak suka dengan agamanya yang dibantu, yang membantu kesempatan untuk menghancurkan negaranya, dan mereka tidak sadar. Padahal kedua belah pihak, sekalipun yang satu dibantu, yang satu tidak. Apalagi yang tidak dibantu. Wong yang dibantu saja menurut pendapat saya itu rugi. Lah ruginya di mana? Ruginya negaranya hancur. Itu sudah menjadi sunatullah. Setiap ada negara kok ada perang saudara,
darah pasti hancur itu sunnatullah, enggak bisa terbantahkan. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ahzab ayat ke-62. Untuk itu harus dicatat tebal-tebal lo ya sejarah ini. Kalau di masa yang akan datang Indonesia kok ono perang saudara, yo nggak mungkin bisa maju karena itu sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Untuk itu Indonesia Nusantara bisa dijajah Belanda. Kenapa Mbah Yo? Karena sudah tidak sekuat ketika Patih Gajah Mada berjanji dengan sumpah palapa, sudah menjadi kerajaan yang kecil-kecil dijajah, sudah menjadi kerajaan kecil-kecil masih bisa diadu domba sisan. Yo mudah Belanda untuk menjajah Nusantara. Lulang sudah tahu seperti itu kemarin permasalahan toa. Kalau saya mendengarkan melihat tayangan yang ada di YouTube, tanggapan yang ada di YouTube tentang toa, wah rasanya pokoknya takut pokoknya. Apalagi ditambah berita televisi, apalagi ditambah pengajian umum yang diisi oleh saudaranya, oleh teman-temannya pembuat aturan toa. Itu ceritanya yang saya pahami. Aturan toa itu dibuat mungkin karena ngiloni orang luar negeri barangkali. Mungkin ya tidak ditelusuri orang luar negeri itu siapa, dulunya anak penjajah apa tidak, mungkin tidak ditelusuri. Pokoknya membuat berita yang mengatakan Indonesia tidak nyaman, tidak bisa tidur nyenyak karena terganggu suara toa. Krungu ngono langsung membuat aturan toa. Setelah membuat aturan toa diprotes, mendapatkan unjuk rasa, tidak ditanggapi. Lah yang unjuk rasa yang protes unjuk rasa tidak ditanggapi, kok yo marah. Setelah marah mengadakan demo besar-besaran. Kiai-kiai yang temannya Gus pembuat aturan toa nyemangati Gus. Gus, kamu benar. Jangan takut, saya di belakang kamu. Kemudian ada sesama Gus bilang yang kurang lebihnya sama. Saya sampai berpikir ono Gus dikon tukaran. Mung sing ngakon kiai wis karepmu lah. Sing ngakon tukaran padha-padha Gus wis karepmu. Sing ngakon tukaran menawa ya gak kuwalat wong kiai. Mung salahe dhewe Gus kok gelem dikon tukaran, salahe dhewe. Akhirnya Gus karena mungkin merasa pendukungnya banyak, akhirnya tidak mengembalikan masalah ini pada ajaran Pancasila. Malah mengadakan demo besar-besaran. Wah nek kilingan sejarah itu nyuwun sewu, saya tidak menghina, tapi ini niat saya sejarah. Karena guru saya sering ngendikan na'lamu syarra li fi'ali syari, yaitu guru saya Simbah Kiai Haji Maimun Zubair Sarang Rembang. Na'lamu syarra li fi'ali syari walakin na'lamu syarra li daf'i syari. Ada kejadian seperti ini, kita ingat bukan untuk menghina, tapi untuk peringatan generasi kita yang akan datang. Jangan sampai mengulangi lagi, apalagi kok bertengkar.
akhirnya membalas demo besar-besaran dengan apel besar-besaran. Wih, surasane kula takut. Sampai suatu saat saya itu nanggapi sama pada channel yang menurut pendapat saya, wah dukungannya sama Gus pembuat toa luar biasa, bahkan sudah mencapai apa ngompor-ngompor ini cara menurute saya. Kemudian saya bilangi, saya beri masukan, Lur, dulur, kamu kan orang Indonesia, kalau kamu Pancasilais, kenapa kamu tidak mengajak kedua belah pihak yang demo maupun yang membuat aturan toa? Kenapa tidak kamu ajak untuk kembali ke ajaran Pancasila? Ajaran Pancasila kan sudah jelas, ketika ada permasalahan maka lakukan sila keempat. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mohon maaf kalau salah itu ya. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya ulangi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau sila keempat ini dilaksanakan, berarti insya Allah sila kedua ya maujud. Sila kedua bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab tercipta, tentu sila ketiga persatuan Indonesia tercipta. Kalau persatuan tercipta, tentu tidak ada perang saudara. Kalau Indonesia aman sentosa, tentu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai cita-citanya pendiri bangsa, cita-citanya pejuang bangsa terwujudlah. Itu semua didasari dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Sehingga kalau kamu Muslim, kenapa kedua belah pihak tidak kamu ajak kembali ke ajaran Al-Quran? Wasyawirhum fil amr. Ketika menghadapi masalah, pada saat itu musyawarahkanlah. Itu setiap menghadapi masalah, karena itu jumlah fi'liyah. Lah, hasil musyawarahnya wa amruhum syura bainahum, ganti jumlah ismiyah, menunjukkan hasil musyawarahnya harus dilaksanakan kedua belah pihak. Loh, saya memberi masukan seperti itu, mereka tidak menjawabi secara ilmiah, cuma menjawabi kadrun. Orang seperti itu disate yo enak. Mung ketika saya mendengar ucapan atau jawaban yang tidak ilmiah dari channel yang saya tanggapi, saya berusaha noto hati untuk sabar, barangkali itu resikonya orang nasihat. Kemudian saya nonton televisi, ada berita yang memberitakan kalimah yang sedikit reshuffle.
Setelah saya mendengar kalimat reshuffle diberitakan di televisi, saya berusaha ngangen-angen nanti ada kejadian apa. Dan alhamdulillah masalah aturan tua mulai mereda. Setelah mereda, saya sempat bertanya sama channel yang saya tadi tanggapi, loh kok tidak meneruskan. Mereka tidak menanggapi, diam 1000 bahasa. Akhirnya saya pun ikut senang dan alhamdulillah tidak terjadi perang saudara. Kalau sampai terjadi perang saudara, sudah menjadi sunnatullah, pasti hancur. Saya mengatakan pasti karena sejarah berbicara setiap ada negara kok ada perang saudara pasti hancur. Alhamdulillah tidak terjadi. Lah, kejadian seperti ini mohon maaf kepada semua pihak, baik pihak yang tidak setuju aturan tua atau pembuat tua atau bahkan pendukungnya pembuat tua. Ini saya sampaikan bukan untuk menghina, apalagi menghina. Nyindir wae gak. Tapi niat saya faksusil kosos. Niat saya na'lamu syarra la li fi'li syarri walakin na'lamu syarra li daf'i syarri, kata Simbah Kyai Haji Maimun. Sehingga di kemudian hari kita maupun generasi yang akan datang semoga mau mengambil pelajaran ini sehingga tidak mudah diadu domba. Setelah tidak mudah diadu domba, Indonesia rukun, damai, aman, sentosa, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sesuai cita-cita pejuang maupun pendiri bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi apabila merasa tersinggung, terhina, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.